Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Abad ke-20, 1900 hingga 1999 adalah abad revolusi. Sebenarnya tidak tepat dikatakan revolusi, karena prosesnya juga cukup panjang selama berabad-abad. Namun momentum tersebut serentak terjadi pada awal abad ke-20. Coba Anda renungkan, ada 3 peristiwa besar apa pada awal abad ke-20 yang kesemuanya melicinkan jalan segelintir pihak, sebut saja The Invisible, untuk menguasai dunia? Baik, mari kita sebut saja 3 peristiwa itu. Keruntuhan Kekaisaran Rusia, keruntuhan Khilafah Turki Utsmani, dan gerakan Nazi. Apakah ketiganya saling berkaitan? Mari kita lihat korelasi antara ketiganya. The Invisible memiliki cita-cita untuk menguasai dunia. Berdasarkan The Heartland Theory yang dikemukakan oleh Sir Alexander, siapa yang menguasai jantung bumi, yaitu kawasan Timur Tengah, mereka akan menguasai dunia. The Invisible ini pun melancarkan aksinya dengan tujuan akhir adalah menguasai jantung bumi, yang berarti menguasai dunia, sembari menanti kedatangan Sang Mesia. Bagaimana caranya? Sebelumnya telah dibuat propaganda sistem pemerintahan yang akan diterapkan di dunia, yaitu kapitalis dan komunis. Konsep dua kutub ini memungkinkan terjadinya kesetimbangan yang menguntungkan mereka. Konflik yang selalu terjadi merupakan situasi ideal agar dunia tak sempat berpikir bahwa mereka ada di balik semua peristiwa yang terjadi di dunia. Adam Smith dan David Ricardo menulis teori kapitalis. Karl Marx menulis teori komunis. Dunia harus dipecah kepada kedua kutub, kapitalis dan komunis. Master plan mereka sudah komplit, tinggal bagaimana merealisasikannya. Nah, ada 2 kekuatan besar yang harus disingkirkan karena dapat mengganjal rencana besar mereka. Kekuatan itu adalah Kekaisaran Kristen Ortodoks di Rusia dan Kekhalifahan Islam di Turki. Maka disusupkanlah orang-orang pilihan kedua pusat kekuatan itu. Di Rusia, peristiwa percobaan penggulingan Kekaisaran Tsar Rusia Nicholas II pada tahun 1905 dilakukan oleh masyarakat kelas bawah, yang dipelopori oleh partai Bolsheviks yang berhaluan komunis. Hingga kemudian Kekaisaran ini benar-benar runtuh melalui revolusi Bolsheviks pada tahun 1917, dan yang menyedihkan, seluruh anggota keluarga kerajaan dibantai habis. Siapa pentolan revolusi ini? Vladimir Lenin dan Leon Trotsky. Siapa mereka? Yahudi. Di Turki, Mustafa Kemal berhasil melancarkan revolusi Young Turks atau Turki Muda yang berhasil meruntuhkan kekhalifahan terakhir dalam dunia Islam pada tahun 1924. Siapa Mustafa Kemal atau Kemal Atatürk? Seorang Yahudi, tepatnya seorang Donmeh, Yahudi yang berpura-pura masuk Islam dan menjalankan syariat agar memiliki akses ke dalam kekhalifahan. 2 kekuatan besar dunia tumbang dalam rentang waktu berdekatan, 1917 dan 1924 atau 1913 secara de facto. Selanjutnya, fase realisasi. Bagaimana menguasai Yerusalem sekaligus memecah dunia dengan membuat negara-negara baru yang nantinya tunduk pada mereka. Upaya pertama adalah mengacaukan Eropa dengan Perang Dunia I pada tahun 1914 hingga 1918. Menjelang Perang Dunia I usai, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang dibuat untuk melegalkan pendirian suatu negara untuk kaum Yahudi di Yerusalem. Siapa yang ada di balik deklarasi ini? Walter Rothschild alias Baron Rothschild II, seorang bankir Yahudi. Rencana berikutnya membuat proyek migrasi Yahudi Eropa ke Holy Land. Namun ternyata rencana ini gagal. Hanya sedikit orang Yahudi Eropa yang mau pindah ke Yerusalem. Hal ini membuat gusar The Invisible, maka terpaksa dilancarkan rencana besar mereka,
membuat perang besar untuk menguasai dunia sekaligus menguasai Yerusalem. Upaya ini dimulai dengan pendirian partai sayap kanan di Jerman bernama Nazi pada tahun 1920. Pentolannya adalah Adolf Hitler. Dia digambarkan sebagai sosok yang sangat membenci Yahudi. Partai Nazi yang berkuasa kemudian meluncurkan program pembersihan etnis Yahudi di Jerman. Hal ini membuat warga Yahudi yang ada di Eropa merasa ketakutan dan akhirnya mau bermigrasi ke Holy Land. Menurut Paul Rosnier, seorang saksi yang selamat dari pemburuan Nazi, dalam bukunya The Drama of the European Jews, pembantaian warga Yahudi Jerman memang benar-benar dilakukan, namun jumlah korbannya hanya sedikit dan tidak ada yang namanya gas chamber atau kamar gas. Lalu siapa Hitler sebenarnya? Juga seorang Yahudi. Nazi menjadi pemicu Perang Dunia Kedua tahun 1939 hingga 1945. Hasilnya, setelah perang usai, terbentuk banyak sekali negara-negara baru dengan ukuran yang lebih kecil. Masing-masing negara itu telah memiliki hutang warisan perang dengan bunga yang tinggi. Kepada siapa? Kepada The Invisible. Dalam Islam sendiri, Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bahwa fase umat Islam ada 5, yaitu fase Rasulullah SAW, fase sahabat, fase khilafah, fase kediktatoran atau pemimpin yang tamak, dan fase khilafah Al-Mahdi. Dan benar saja, tepat memasuki abad ke-20, terjadi keruntuhan khilafah terakhir, Turki Utsmani, dan selanjutnya sesuai sabda Rasulullah SAW, fase khilafah memang langsung disusul oleh fase kediktatoran atau Mulkan Jabarian atau pemimpin yang tamak atau nation state. Wallahu a'lam bishawab.